Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita baca doa untuk yang nyajikan air. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aksir khairahu wa barik lahu fima razaqtahu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Silakan. Bismillah. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Orang alim di tengah kita, cahaya hidup pelita kita. Tanpa cahaya hidup gulita, hidup buta tanpa makna. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Timba ilmu para ulama, dunia akhirat kita mulia. Tanpa ilmu alim ulama, segala ada berkah tak ada. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Jaga diri dan keluarga dari ancaman neraka. Nauzubillah kita berdoa, moga kita ahli surga. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Untuk lebih barokah kajian kita, biasa kita awali sama-sama membaca Ummul Kitab. Mohon kepada Allah semoga kita senantiasa dilimpahi hidayah dan taufiknya, amin, serta ma'unah dan karomah dari Allah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma ya Allah nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma tsabbit jananana wa adiril haqqa ala lisanina waftah qulubana futuhal arifin. Bersama Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sudah bahas sebelum ini hubungan dengan orang tua, hubungannya dengan silaturrahmi, dan juga soal urusan keluarga, istri dan keluarga. Mudah-mudahan sudah diamalkan, amin. Moga-moga hidup kita makin berkualitas, amin. Tanpa ilmu, hidup kita tidak berkah, terutama ilmunya ulama. Abaji ini bukan ulama, tapi membaca ilmunya ulama. Ini ilmunya ulama, kitab ini. Semoga kita dapat sambungan sanadnya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini judulnya masalah nikah ini. Masya Allah. Ya. Ini masalah nikah. Uji Bambang ngaji ini masalah nikah, badan lah tua kan. Tapi ilmunya penting. Kita nanti punya cucu cerita soal nikah. Terutama yang belum nikah ya, perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu rahimakumullah anna lin nikah fadlan wa fawaida wa manafi'a dunyawiyatan wa ukhrawiyah. Bahwa nikah, semoga Allah merahmati kita semua, amin, mengandung nilai-nilai keutamaan dibandingkan tidak nikah. Wa fawaida, dan banyak faedah nikah itu tidak terhingga lagi. Wa manafi'a, dan banyak manfaat nikah. Dunyawiyatan wa ukhrawiyatan, duniawiyah maupun ukhrawiyah, manfaatnya tidak kecil. Oleh karena itu, jangan ada kita yang tidak cita-cita tidak nikah. Alhamdulillah kita ini laku galau, ya dah ya. Walaupun nggak laku di dusun dewe, masih laku di tempat lain, kita obral. Alhamdulillah. Tuh, Asari nggak laku di kampungnya dia. Dapatnya wong durian remuk dah apa? Masya Allah. Yang ngomong ini juga sama ya dah ya. Dapat wong linggo. Kemudian kalau sudah nikah, pertahankan nikah. Sekuat tenaga pertahankan. Kalau menurut Abaji, daripada bubar lebih baik nikah lagi kalau Abaji. Cocok enggak kira-kira tuh? Ya tadi kan nikah satu saja keutamaannya, kemanfaatannya, faedahnya itu baru, apalagi lebih rusak.
Jangan coba-coba ya. Nah, kalau belum siap jangan coba-coba. Udah serahkan be sama Abah Haji lah. Diwakili ya. Dulu kan pernah Abah Haji sampaikan, bujangan dari Jakarta ke Lubuk Linggau, pengen punya rumah di Lubuk Linggau. Mahal beli rumah, mahal juga beli tanah, susah juga bangun rumah, bener? Yang gampang nikah sama wong Linggau langsung dapat apa faedahnya? Dapat rumah, dapat istri, dapat orang tua. Tuh, bayangkan. An-nikahu sunnati, kata Rasulullah. Nikah itu cara hidupku. Famar raghiba anhu falaisa minni. Orang yang tidak suka nikah tapi hubungannya suka, itu bukan golonganku, kata Rasulullah. Ya. Nah, karenanya ayo kita jaga apapun yang terjadi dalam kehidupan pernikahan kita, kita bertahan sekuat tenaga. Jangan sampai bercerai. Jangan omong-omong cerai, jangan. Apalagi kita laki-laki. Kalau kita marah-marah baik. Kalau kita laki-laki marah jangan lama-lama, sebentar baik. Kalau betino memang gawenya dia. Kalau enggak begitu bukan betino namanya, ya tak? Ayo coba terapkan dalam rumah tangga kita. Nak cerewet, cerewet lah situ. Nah, kalau dia marah terus, sudah bersolawatan, sallallahu wasallam ala nabi sayyidin. Berhenti. Justru malah pernah terjadi itu, istrinya nggak bosen nyereweti, lakinya azan. Dengan azan pergi dia ke dapur. Nah, itulah, jangan diladeni betino. Sekali-kali boleh tunjukkan bahwa kita juga bisa marah, tapi marahnya jangan untuk masalah, tapi untuk menyelesaikan masalah. Pergi. Kalau Abah Haji mah pergi baik. Ambil kunci mobil, setar, udah pergi. Karena ada tempat. Nah, yang nggak ada tempat lain, punya deket nih di Ar-Risalah, i'tikaf di sini, sudah. Masya Allah. Wa qad waradat targhib fihi kitaban wa sunnatan. Sampai kepada kita ini dalil dari kitab dan dari sunnah. Dalil apa? Untuk memotivasi yang belum nikah. Cita-cita ada nikah ya. Nikah ya. Kalau nggak kuliah, hari ini wisuda, besok nikah. Kalau nggak kuliah, ngapain? Tangga tunggu. Ini yang ini bukan Ustaz Hasani. Yang belum nikah. Fankihu ma tabalakum, kata Allah itu, minan nisa'i masna wa sulatsa wa ruba'. Maka nikahlah kalian, nikahilah oleh kalian ma tabalakum, yang kamu cocok. Toba ini maknanya banyak, jangan yang cantik baik.
yang thayyib menurut kamu. Gitu. Ya. Kalau yang cantik belum tentu cocok untuk kita. Benar? Benar nggak itu? Sangat menarik, menggoda, behenol, mulek, ublek-ublek. Iya, dianya cantik, kitanya menarik. Dianya nggak galak pula sama kita. Nah, yang baik saja. Yang baik ya lakum buat kamu, jangan baik untuk orang lain. Minan nisa dari wanita-wanita. Masna boleh 2, swasulasa boleh, waruba boleh, terakhir wabencana. Kalau bakal jadi bencana, jangan 2, jangan 3, jangan, cukup 1 aja. Kalau enggak bakal jadi bencana. Firman Allah yang lain, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum. Nikahkanlah para janda itu. Nah, kalau ketemu janda di pinggir jalan langsung nikahkan aja. Wassalihin, tapi yang dengan orang soleh, jangan asal nikah baik. Min ibadikum, dari hamba-hamba kalian, wa imaikum, dan sahaya perempuan kalian. Gitu. Artinya kalau kelihatan ada janda, ada duda, nah, ya temukan aja. Jangan nggak peduli. Jangan nggak peduli, karena dia juga belum tentu bisa cari istri. Ada itu laki-laki yang takut sama betino takut sama lanang. Lah kalau sudah terlalu berani lah lain lagi, ya. Kadang-kadang ada juga betino tuh terlalu berani, belum diminta lah ngenju. Yang ini lah hati-hati. Ya, tapi mereka itu kurang mampu dari sisi ekonomi. Ini ada jaminan, iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Kalau mereka itu orang-orang fakir, dijamin Allah yang akan memperkayanya. Jangan pernah takut. Gitu. Asal ada keyakinan, ada kepercayaan. Tapi kalau belum menikah sudah takut, cak mano nanti. Allahu inda zanni abdi bi. Allah akan ikuti dugaan hambanya. Gitu. Sebab terjadi dalam budaya kita. Banyak anak, banyak orang, banyak rezeki. Makanya di beberapa belahan dunia ini ada orang yang akan diangkat jadi pimpinan negara, syaratnya harus nikah. Kalau nggak nikah, nggak tenang orang yang nggak nikah itu. Kalau nggak nikah itu nggak tenang. Kecuali yang masih memang bedengkang-bedengkang ini, yang belum nikah dia. Tapi ini sudah banyak pilihannya ini. Sudah ada tuh cantolan-cantolannya tuh, sudah ada. Ya. Nanti sudah waktunya sampaikan sama Abaji ya. Nih Abaji pilihan aku. Langsung kalau Abaji. Dan jangan susah-susah nikah itu, jangan mikir nak pesta besar. Nikah tunggu. Sebenarnya yang penting ada walimah. Walimah itu apa? Menyajikan makanan untuk tamu-tamu, itu saja. Tidak perlu pesta sebenarnya. Rasulullah walimahnya sepiring kurma saja tuh, nikahkan Siti Fatimah. Nah kita ini baik. Selain walimah,
pesta. Tapi yang sunnah nggak dibuat. Nyembelih sapi, nyembelih kerbau, ngundang tetangga dusun, 7 dusun kailo, 7 dusun apa kailir sama apa itu? Kaulu, kailo, kaulu diundangnya. Nggak selesai pestanya 7 hari 7 malam. Masya Allah. Tapi kambing nggak disembelih. Ini ayam sekandang habis, daging beratus-ratus kilo, tapi kambing nggak disembelih. Padahal sunnahnya nyembelih aulimu walau bisa. Berwalimahlah kalian walaupun seekor kambing. Itu. Nah, yang menyebabkan kita jadi susah ini pestanya ini. Pesta itu nomor 1000. Yang penting nerima nikah, walimah, doa, umumin bahwa kami itu udah nikah. Supaya jangan ada ditangkap tetangga. Itu aja. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Nanti Allah yang akan memberikan karunia sampai orang itu. Ustaz Hasani ke sini, waktu datang ke sini, dewean, luncuk kecil, nah katanya ngurus, ya tak? Nah, tapi dia cerdik langsung. Ada santri nggak dipacari, nggak, cuma diintip. Diwirid dari jauh baik. Allahumma layyin qalbaha kama layyantal hadid li Daud alaihi salam. Itu yang dia baca. Ya Allah, lunakan hati dia mencintai aku. Begitu selesai di wisuda, orang tuanya jemput. Oh, ini orangnya belum balik, dia sudah duluan datang ke rumahnya. Nah, ini namanya pager makan tanaman. Caca itulah. Ngapa nak pacaran? Kalau perlu orang lain nggak tahu kita pacaran. Nah, ternyata kreatif juga beliau lah, dapat sekarang ya. Nah, ini namanya kreatif tuh, kecil-kecil bebobot. Insyaallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang merasa dirinya mampu untuk ba'ah. Ba'ah itu bukan sudah mampu, merasa mampu saja bisa mencari rizki yang halal gitu. Sudah ada pendapatan walaupun pendapatannya ya nanti akan diperkaya oleh Allah tuh. Fal yatazawwaj, sebagusnya menikah. Jangan nunggu nanti nikah sudah punya rumah, sudah punya tabungan. Ya? Jangan. Tuh Asari itu sama tuh. Pokoknya waktunya nikah langsung nikah. Ngadep abaji aku ndaknya ngasih. Oke, laju. Nah, begitu dia ngomong laju, belum selesai ngomong loncatnya. Masya Allah. Tuh ya. Malah sekarang duo dia dapatnya tuh ya. Nah, ini yang kedua yang sekarang ini. Asari itu. Jangan main-main, nah duo itu tuh. Masna, nih itu sudah tuh. Yang pertamanya meninggal. Punya anak berapa? 2 ya? Yang meninggal, 2. Nah sekarang anaknya 5. Kecil wongnya wae itu. Semprotannya, wah luar biasa. Lah 5 anaknya. Masya Allah. Kalah Mang Lukman saat tinggi nganggur wae itu. Dapat sikok nih aja. Baru sikok kata beliau. Semoga dapat lagi, amin. Ayo kalau rasanya udah siap, kata Abaji tadi itu, ya
Kalau terusin kuliah, laju. Kalau nggak terusin kuliah, kalau perlu kuliah sambil beristri. Nih ya, itu. Abaji nih kuliah sambil beristri. Itu. Ternyata kuliah selesai, beristri selesai, malah beranak lagi dalam kuliah loh. Dalam kuliah beranak, Bang. Ya namanya kreatif tadi. Masya Allah. Masya Allah. Hah? Cuma sih lah ini polisi. Ya Allah, kita doakan semoga berhasil lagi, amin. Nah, kalau perlu sekali dua, amin. Kembar. Masya Allah. Dibuka rahasianya. Ya, moga-moga doa kita makbul, amin ya rabbal alamin. Fa innahu aghaddu lil basar, bahwa nikah itu menenangkan pandangan. Pandangan kita nggak liar dengan adanya menikah. Itu. Apalagi nikahnya dengan prinsip ibadah, bukan sekadar cinta. Cinta itu memang harus, tapi ibadah lebih dari harus. Apa tuh ibadah? Ibadah itu pengabdian. Lalu pengabdian itu apa? Kalau ada kurangnya kita yang nyempurnain, gitu loh. Begitu juga sebaliknya, istri itu jangan tengok kita lebihnya, kurangnya justru itu yang ditantang untuk dipenuhi kekurangan. Pagi tadi Abaji itu kuliah subuh di situ. Kalau sudah mendapatkan istri yang solehah itu mengapa tidak? Namanya Abi Tolhah, anaknya sakit, sahabat Rasulullah. Tapi kemudian karena dia harus pergi untuk menegakkan kalimat Allah, dia pergi. Saat dia pulang, bertanya, bagaimana, apa yang terjadi terhadap anak saya tadi? Kata istrinya, huwa askunu makana. Dia dalam keadaan sekarang ini dalam keadaan tenang, padahal dia sudah meninggal. Pas dia mau datang itu anaknya meninggal. Masya Allah. Tapi karena kondisinya malam, mau dimakam juga malam, nanti nunggu besok. Malah istrinya tadi ngomong sama keluarganya, jangan kau bilang apa-apa sama suami saya soal anak saya, biar saya saja yang bilang. Ini di hadis Bukhari dan hadis Muslim dijelaskan. Jadi mayat disimpan aja, anak tadi. Apa yang terjadi? Ya, dia sebagai seorang istri yang soleha merasa bahwa menggembirakan suaminya adalah pahala yang sangat besar. Seolah-olah tidak nampak ada musibah. Dia sajikan masakan, makan malam sambil bersolek, sampai akhirnya terjadi malaman itu hubungan suami istri. Coba, inilah istri yang soleha, inilah istri yang matobalakum. Akhirnya setelah selesai menggembirakan suaminya, malaman itu habis subuh dia cerita, bertanya, ya Aba Tolhah, wahai sayangku, andainya ada seseorang menitipkan sesuatu lalu orang itu mau mengambilnya, boleh nggak dicegah untuk dilarang tidak ngambil? Jawab kata lakinya, ya tidak sayang, nggak boleh. Akhirnya kata dia, begitulah yang perlu kamu cari pahala dikarenakan anakmu sendiri. Artinya anaknya telah meninggal, sekarang diambil oleh Allah, ambillah pahala dari situ. Ini istri yang Masya Allah. Ya, sebagai seorang suami tetap saja ada marahnya. Lah kenapa begitu, sayang? Berarti kamu biarkan saya melakukan semuanya ini? Nah, terus ditenangkan.
bahwa saya ingin mendapatkan suatu hal yang lebih besar pahalanya karena nyenangkan suami. Akhirnya beliau pergi ke Rasulullah menceritakan semua ini. Bagaimana ini istri saya seperti ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "A'arashtum Lailatakuma, apakah kamu juga melakukan bulan madu malaman itu?" Jawab, "Iya ya Rasulullah." Langsung Rasulullah berdoa, "Barakallahu lailatakuma." Semoga Allah akan memberkahi malam kamu. Oh, luar biasa tuh. Ya. Begitulah kalau punya wanita soleha. Karenanya mesti wanita kita yang sudah kita nikah ini, kalau belum soleha, ajarkan kesolehan. Ih, Masya Allah. Seperti itu. Suatu ketika setelah ini selesai, hubungannya tadi melahirkan kehamilan buat istrinya, namanya Ummu Sulaim. Hamil dia. Ketika mau berangkat bersama Rasulullah, dia senang berangkat sama Rasulullah. Kalau Rasulullah keluar, kalau Rasulullah pulang. Rasulullah mau berangkat, dia juga mau ikut. Ternyata istrinya tadi kontraksi untuk melahirkan. Terpaksalah Tolhani nggak jadi berangkat. Akhirnya dia berdoa di hadapan suaminya, "Ya Allah, Engkau tahu ma yu'jibuni, apa yang menyebabkan aku suka. Idza kharajtu idza kharajan nabi." Manakala Rasulullah pergi, saya kepengen pergi. Dan kalau Rasulullah pulang, baru saya pengen juga pulang. Sekarang engkau lihat ya Allah, bahwa aku nggak bisa berangkat karena istri saya lagi kontraksi mau melahirkan. Apa kata istrinya? Kata istrinya, "Ya Aba Tolha, wahai kakak, wahai sayangku, apa yang kurasakan sekarang sama sekali tidak aku pikirkan. Kalau kehendakmu senang bersama Rasulullah, fantalik, silahkan berangkat." Masya Allah. Ternyata berkat ketaatan, kesetiaan istri yang diberikan lebih besar kepada suaminya tadi, istrinya tadi melahirkan tanpa payah, tanpa lelah, mudah melahirkannya. Begitu. Camano kira-kira kita? Camano kira-kira kita? Belum nyampe ke situ, ya. Tapi mudah-mudahan dengan pengajian ini nambah ilmu buat kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi perginya sama Rasulullah, jangan kami perginya sama karena pergi bersama Rasulullah, pergi untuk membela agama, pergi untuk menegakkan kalimat Allah. Tapi kalau pergi untuk asal pergi, nggak boleh. Lebih baik tungguin istri, ya. Gitu tuh. Masya Allah. Hadis Rasulullah lagi, man arada ayyalqa man arada ayyalqallaha tahiran mutahhiran atau mutahharan falyatazawwajil harair. Barang siapa yang menghendaki nanti jumpa sama Allah dalam kondisi suci dan disucikan, falyatazawwaj, sebagusnya menikahi wanita-wanita merdeka, wanita-wanita pilihan. Jangan asal suka baik. Tengok wanita ini camano, di dalam etalase apa di pinggir jalan. Coba tuh.
pepaya taruh di etalase, mahal nggak kira-kira? Kalau pepaya jualnya pinggir jalan, mahal apa murah? Murah, karena kalau di etalase itu nggak disentuh orang, cuma dihitung ini berapa, ini berapa. Tapi kalau di pinggir jalan itu dipegang, mek ini berapa ini? Pegang mek. Laku belum, bonyoklah duluan. Tuh, jadi jangan sembarangan milih, ya. Jadi tengok yang kira-kira takut kalau dengan dosa, itu yang dipilih. Nah sekarang kalau sudah jadi istri kita, ya sudah kita didik saja, ya. Taubat dengan apa yang sudah pernah terjadi, diterima oleh Allah. Gitu. Jangan istri yang taubat, suaminya juga taubat dulu. Insyaallah. Insyaallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sunanil mursalin. Ini kebiasaan orang-orang mursalin, gaya hidup orang-orang mursal yang diutus Allah ada 4. Yang pertama al-haya, malu. Itu orang-orang yang jadi pilihan Allah itu ada 4 kebiasaannya, malu. Malu di sini, malu bukan gak mau maju, malu untuk berbuat maksiat, terutama malu sama Allah, bukan pemalu, kan? Malu untuk melakukan suatu kesalahan, malu untuk melakukan sesuatu yang bersikap keras kepada istri, gitu. Wa ta'atturu, dan suka ta'attur. Ta'attur itu berharum-harum. Apanya? Nah, seperti ini, bawa-bawa terus punya harum. Nah, harum nih. Ini baunya bau baby. Bau bayi. Ada setengah botol lagi. Kalau mau coba cek. Coba ya. Nah, sudah dicoba jangan balik lagi. Kantongi saja. Nah, ta'atur. Yang ketiga siwak. Nah, mana sih? Biasa beliau pakai siwak. Nah, siwak. Belilah siwak, woi. Berapa? Cuma 10.000. Cuma kadang lupa bawa siwak. Ya. Mestinya banyak-banyak siwak, dikantongi saja. Nah, banyak suka juga siwak. Nah, siwak itu kalau lagi ada siwak boleh, kalau nggak ada siwak ini nih, lipat udah buang, gitu. Nah, malah kemakan. Nempel. Apa saja ya. Dan yang ketiga, yang keempat, nikah. Itu kebiasaan Rasulullah, kebiasaan para Rasul. Nikah yang benar. Ini malah nikahnya nggak benar. Di TV tadi dengar nikah sama kambing. Masya Allah. Di mana itu? Jawa Timur ya? Nikah sama kambing. Innalillahi. Di Jawa Timur ada di YouTube tuh kan? Masya Allah. Untung masyarakatnya bertindak, diusir. Itu. Masya Allah. Ini ada lagi yang nggak benar, nikahnya dengan pasangan. Jangan nikah sama-sama lanang. Kok nikah sama lanang? Lanang sama lanang. Memang mau ngapain? Ngadu beduk. Masya Allah. Salah satu tujuan menikah itu adalah untuk adanya keturunan. Betino sama betino. Kalau kata Baji mah main layangan. Nggak baca nak nikah, nak hamil. Bener gak tuh? Alhamdulillah. Mending kalau cuma
Ya, sekedar suka menyuka saja. Tapi azabnya itu loh, dihancurkannya bumi dari bawah, dari dalam diangkat ke atas, dari atas dibanting ke bawah. Itu yang terjadi pada zaman Nabi Lut. Ini pemerintah mesti bertindak tegas dengan orang-orang yang melakukan seperti itu. Karena ini bukan urusan mereka saja yang bersiko tidak punya anak, tapi akan menimbulkan bencana di negeri ini. Dan kalau bencananya sudah ada, yang kena bukan mereka saja, kita juga kena. Dan kita nggak boleh diam nanti. Nauzubillah min dzalik. Kalau ada di sini yang seperti itu, segera bergerak, bergerak. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Itu enak gak kira-kira punya? Emang baru tahu ya. Abaji dulu suaranya lumayan. Setiap ada orang musabaqah nggak diajak orang, karena sebatas baca murattal. Kalau suaranya diangkat kenceng, itu habis. Wattaqu, takutlah kamu satu fitnah. Fitnah itu azab yang tidak akan menimpa kepada orang tertentu, tapi akan menimpa seluruhnya. Itu. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, ada orang bilang, ya sudah urusan kamu, urusan kamu, urusan kami, urusan kami. Ada yang ngomong begitu. Duit kami, teman-teman kami, iya, duit kamu, berzinahnya kamu, mabuknya kamu. Tapi kalau ada azab jatuh, bukan hanya kamu semprul. Nah, dia ngomong kayak itu. Semprul apa kira-kira yang begitu tuh? Nah, itulah saking bodohnya dia nggak ngerti. Menantang azab, bukti akan turun azab. Ya, sekarang cobalah tentara-tentara Allah lagi digerakkan. Hujan, tentara Allah itu. Angin, gelombang laut, nggak habis-habis berita tenggelamnya kapal. Ya. Dari arah Madura ke arah apa tuh? Kalimantan Selatan. Arah Madura ke arah Jawa Timur. Banyak nian itu yang tenggelam. Baiknya jangan mikir ya angin siapa. Kenapa angin itu yang datang? Angin itu kalau diperintahkan oleh Allah sepoi-sepoi dia datang. Tapi kalau diperintahkan dengan Allah, jadilah kamu sebagai peringatan, inzar dari kita, akan bergerak. Jadi kalau ada sesuatu yang menyebabkan kita itu tidak enak merasakannya, jangan dianggap itu kebetulan, itu diantarkan oleh Allah. Ini pernah terjadi. Yang namanya golok itu kan gunanya untuk ngocek dogan kan? Untuk dogan. Tahu-tahu untuk ditendang pada kakinya si eman itu. Nah, pas ditilik, dia jarang sholat subuh rupanya. Golok setajam itu biasanya dipakai untuk buka. Nah, sekarang malah golok ditendangnya, cus. Habis tuh telapak kakinya dia. Itu telapak kaki baru itu dari Allah juga itu. Nah, coba tuh. Tapi katanya dia sudah berjanji, dengan ini saya tidak akan lagi ninggalin sholat subuh. Wah, Masya Allah. Iyalah, serius itu. Ya. Goloknya tajam, abaji yang belinya itu ratusan ribu golok itu. Saking bagusnya, saking tajamnya. Nggak tahu, mungkin kalau memang dia mau ngetes, mungkin sudah ada wirid malam. Ya Allah.
Moga-moga jangan terkena lagi, amin. Hadis Rasulullah SAW, tanakahu takasaru fa inni mukasirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahlah kamu dan perbanyak anaknya, jangan dikurangin. Kalau anaknya kurang, meninggal satu, seperti yang terjadi dialami oleh Pak Ridwan Kamil, pilu kita tengok. Anak cuma 2, lanang siko, betino siko. Yang lanang sulung meninggal dunia. Moga-moga matinya syahid, amin. Tuh. Betapa pilunya. Coba kalau anaknya 20. Ya tak? Ini ya syahid. Nah, cuma semalam juga tuh kajian kita, salah satunya yang diceritakan tadi itu, jangan terlalu dibesar-besarkan soal kematian itu. Itu hikmahnya. Ya, faidatul hadisnya, kematian itu jangan terlalu di-framing sedemikian rupa yang menyebabkan jadi tangisnya seluruh orang Indonesia. Mungkin orang tuanya tidak, ini citizen inilah yang akhirnya menjadi kepiluan banyak orang. Padahal yang sudah meninggalnya insya Allah masuk surga, amin. Orang tenggelam kan syahid, gitu. Jadi syahid itu orang tenggelam. Ini tenggelam tidak, sholat tidak, sangit. Tenggelam tidak, sholat tidak, durhaka lagi sama orang tua, jahat lagi sama tetangga, na'udzubillah min dzalik, keras lagi, kasar lagi sama istri. Mati, nah ini bukan syahid, apa nih? Sangit. Nikah, perbanyak anaknya. Nah, rizki nah. Udah berapa Ki? 3? Baru 2? Buat lagi. Nah. Fa inni mukatsirum bikum. Nanti kami perunggul-unggulan disebabkan kamu. Unggul daripada umat nabi-nabi yang lain pada hari kiamat. Jadi sebenarnya kalau menurut Abaji dengan keyakinan, ya, anak banyak tuh nggak masalah. Anak banyak itu. Bahkan kalau perlu tambah lagi anak lain lagi, anak ponakan, anak tiri, tambah lagi. Ya, jangan takut. Yang penting anak-anak itu jadi anak-anak soleh. Nah, kalau sudah jadi anak soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Coba saja negeri ini orientasinya kepada anak banyak yang soleh. Coba kita terbang dari Jakarta ke Bengkulu, di tengah perjalanan hutan melulu itu, penduduknya sedikit, apalagi Jawa bagian selatan sedikit penduduknya itu, Jawa bagian selatan itu. Kecuali kalau ketemu Bandung baru rame banyak. Coba terbang lagi ke Kalimantan, terbang lagi ke Sulawesi. Nah, kalau anaknya soleh, dengan kesolehan itu ada jaminan dari Allah, pinter, sehat, gagah, berani. Hidupnya bukan hanya di Indonesia, dia akan bertebaran kemana-mana. Saudi Arabia yang lebarnya lebih besar daripada Indonesia. Indonesia daratannya cuma 2 juta kurang kilometernya, tapi Saudi Arabia 2.100.000 lebarnya. Berapa penduduknya itu? Di sana baru penduduknya 15 juta penduduk Saudi Arabia. Jadi kalau bisa seperti orang Cina, di mana-mana ada orang Cina, tapi mereka berdagang. Makanya jangan mikir cuma hidup di Indonesia. Soleh, bertebaran, ada di Baghdad, ada di Mesir, ada di Eropa, ada di New Zealand, Australia, cuma berapa penduduknya? Negara besar sebenua itu. Kalau orang Indonesia yang ngisi di sana terima, asalkan soleh. Begitu.
Nah, ini pikirannya diingon di negeri baik. Gitu, diingoni di negerinya sendiri. Jadi ingonan di negeri ini. Keluar cuma jadi TKW. Iya. Coba keluar jadi ahli. Orang-orang seperti Habibie. Ya. Orang-orang seperti apa itu, pemimpin agama di Amerika itu. Orang dari Kalimantan itu, ya. Siapa namanya itu? Begitu. Jadi jangan mikirnya cuma di sini aja. Abaji kepengen loh, ada cucungnya di New Zealand ada. Nah, sekarang cucung Abaji baru tamat SMP, ada di Mesir. Nggak masalah, dapat orang Mesir, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dapat orang Arab, nggak apa-apa. Alhamdulillah, tamat SMP, hafal Quran 30 juz, mutqin, langsung diterima sekolah tingkat menengah di Mesir. Nah, sekarang dia bilang saya sudah paham dengan bahasa Mesir, sudah ngerti dengan bahasa Mesir. Urayan-urayan di sekolahnya udah ngerti. Tuh. Abaji lagi nyari duit, ngumpul duit, moga-moga ada kesempatan sambil umroh berangkat ke Mesir juga. Amin. Ayo kita rame-rame berangkat ya. Ada mobil bus ada? Mobil bus ada dua di belakang. Ayo kita berangkat. Wa idza tazawwadal 'abdu faqad istaqbala nisfaddin. Manakala seorang hamba menikah, berkeluarga, sesungguhnya ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillah fi nisfil baqi, tinggal takwanya saja. Jadi faedahnya luar biasa nikah itu. Ya. Separuh agamanya udah selesai, tinggal takwanya saja. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, la yumna minan nikah, jangan ada dilarang daripada nikah itu. Kalau ada orang mau nikah, jangan dilarang, asalkan memang memenuhi kelayakannya. Illa ajzun au fujur, kecuali yang sudah rentah. Nah, yang sudah rentah ini cak mana? Abaji ini masuk rentah belum ini rasanya? Hah? Yang sudah rentah jangan nikah lagi. Nah, Abaji ini cak mana? Masih rentah apa masih apa? Hah? Belum ya? Alhamdulillah ada saksinya. Wa fujur, dan orang-orang yang durhaka. Nah, preman-preman tuh jangan banyak nikah. Kalau perlu nggak nikah nggak apa-apa dia, Pak. Karena keturunannya khawatir jadi seperti bapaknya lagi gitu. Jadi boleh nikah tadi tidak seluruhnya. Orang yang sudah tinggal batuk sama kentutnya baik janganlah nikah. Lah tuwon ya umur 90 tahun, miring-miring jalan masih nak nikah. Nah, ya. Jalannya kenceng lah mundurnya daripada ke depannya. Nah, jangan nikah yang gitu. Kemudian orang-orang yang jahat kalau perlu didoakan untuk tidak menikah. Ya. Berbahaya. Terakhir, qultu wa fin nikahi faraghun lil qalbi min wasawisis syaitan fima yata'allaqu bin nisa, fima yuta'allaqu bin nisa. Saya punya pendapat, kata yang nulis kitab Imam Al-Arif Billah Qutbid Da'wah Al-Irsyad Wal-Irsad Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Kata beliau, saya punya pendapat nikah itu mengkosongkan hati dari kewaswasan syaitan yang ada hubungannya dengan godaan wanita. Jadi maksudnya itu hatinya dikosongkan dari was-was godaan wanita. Karena memang kalau masih bujang itu nggak ada mantepnya.
nggak ada matepnya, kemana-mana saja dia, kalau nggak ada tempat balik. Tapi kalau sudah menikah, walaupun jauh-jauh masih pengen balik. Ngaji ini saja kelamaan, ini pengennya balik karena ada istri. Bener nggak kira-kira itu? Hah? Bener nggak? Iyalah, iya kebaik. Gitu. Kalau yang ini nih, walaupun sampai subuh nggak apa-apa ini nih, karena masih paling-paling urusannya ke WC. Begitu. Kalau kita ini, ya nak. Nah, jadi itulah kira-kira kajian kita untuk hari ini. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu buat kita, amin. Dan kita amalkan dalam kehidupan berumah. Pertahankan soal nikah, jangan sampai pecah. Gitu. Dan apalagi yang memecahnya kita, jangan. Ku cerai kamu, jatuh. Jangankan ngomong cerai, pulang kau, dari ada niat untuk mengusir, itu sebagian ulama mengatakan jatuh talak. Pokoknya kalimat-kalimat yang menyangkut masalah cerai jangan diucapkan. Kalau nak marah, marah yang lain saja. Kalau perlu pakai istighfar aja lah. Ya itu tadi, kalau nak marah pakai azan, kalau nggak azan ya qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah berhenti dia, berhenti itu. Nah, ya dah. Sekian kajian kita. Gitu ya. Saya kira begitu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, bayyid wujuhana yauma tabyadu wujuh. Putihkan wajah kami di mana wajah-wajah umumnya dihitamkan oleh-Mu ya Allah kelak di hari kiamat. Jadikan kami ya Allah hamba-Mu yang soleh, anak keturunan kami menjadi hamba-Mu yang bertakwa. Jadikan kami dan mereka ya Allah orang yang takzim sama guru-gurunya, sehingga kami mendapatkan janji ilmu yang barokah dan manfaat. Ya Allah, jadikan kami dan anak keturunan kami orang yang bakti kepada ayah dan ibunya, karena itu adalah keridhaan-Mu juga ya Allah. Dalam kehidupan secara umum, jadikan kami hamba-Mu yang cinta akan hukum yang Kau gariskan ya Allah, dan kami istiqomah dan ahli sunnah wal jamaah. Wafat kami dalam keadaan muslim dan husnul khatimah. Allahumma rizqna khairid dunya wal akhirah wa ba'id anna fitnatan rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam ala alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ayo sholat dan jamaah, badan sehat, hidup barokah. Tidak sholat pasti sesat, tidak jamaah.